Oke Bung Rocky, kita ngobrol lagi dan kali ini saya ngajak ngobrol Anda ini sedang heboh dan sampai sekarang ini masih heboh. Kita kemarin juga sudah bahas ini soal dampak dari Piala Dunia yang batal ini ya. Jadi sekarang ini macam-macam dampaknya ini ya. Kalau kita lihat yang paling banyak diserbu tentu saja ini adalah Ganjar Pranowo gitu ya. Ini jelas kabar buruk ya bagi Ganjar Pranowo yang sudah yang memang betul-betul bersiap menjadi mencapreskan diri, tapi ini kalau saya lihat ini sepak bola ini kan nggak ada urusannya pembelahan tadi Bung Rocky ya, nggak ada soal cebong kampret. Dan saya lihat ini yang marah terhadap Ganjar itu dari semua segmen gitu. Ini dampak kebijakan Ganjar dan saya kira Ganjar pasti tidak mengkalkulasi itu kecuali dia berkalkulasi bahwa dengan melakukan kebijakan ini dia sudah menjalankan kebijakan Ibu Sri Mulyani, Ibu Megawati dengan cara begitu mudah-mudahan tiket masih diberikan kepada dia. Tapi dengan sekarang menurut saya tiket itu udah melayang dari Ganjar karena dia jadi pepesan kosong sekarang ini juga. Ya itulah kalau kemampuan antisipasi problem itu nggak dimiliki oleh timnya Ganjar. Kan yang marah cebong sama kampret. Di lapangan bola tuh nggak ada bedanya cebong sama kampret. Mereka ingin nonton bola, itu bukan ingin nonton persaingan ideologi atau politik kan. Itu sama seperti kalau yang main Palestina sama Israel itu di negara lain itu penonton Palestina sama Israel biasa aja kan, dia tahu bahwa mereka mau nonton kesebelasannya itu kan, nggak ada di pikiran bahwa oke, demi nasionalisme maka yang ini mesti diunggulkan, ini enggak, ini pertaruhan. Bahkan bandar-bandar itu nggak ada ideologi kalau di lapangan bola tuh, perjudian juga jalan terus di situ. Tapi balik pada kondisi Indonesia tuh, jadi Ganjar sebetulnya udah selesai aja tuh. Demikian juga proyek-proyek yang hendak diajukan sebagai andalan dari proyek politik maksudnya oleh PDIP sudah selesai. Jadi sebetulnya Ganjar bilang aja, saya memang nggak mau lagi ikut pemilu karena terus-menerus saya salah langkah, kan begitu kan. Jadi ini semacam kutukan alam semesta yang datang pada Ganjar, bukan kesalahan Ganjar, tapi Ganjar dipaksa untuk berpikir sesuai dengan pikiran PDIP supaya terkait lagi secara emosi dengan PDIP, supaya upaya semacam itu kan yang jadi konyol, dan seluruh bupati PDIP yang mengucapkan itu juga kena dampaknya tuh. Akibatnya dampaknya pada PDIP juga kan. Jadi kemarahan ini walaupun mungkin sesaat akan diingat bahwa orang-orang ini nggak mampu untuk bikin proyeksi tentang hubungan antara atau ketak hubungan antara sport dan politik. Karena akan banyak isu-isu semacam ini juga muncul. Tapi sekali lagi ini ya buat kita sih senang-senang aja kalau Ganjar nggak jadi presiden kan. Tapi alasan nggak jadi presidennya konyol, itu masalahnya tuh. Dan kalau misalnya Ganjar kalah berdebat di dalam soal kebijakan publik, nah itu baru alasan yang masuk akal. Ini kan alasan yang konyol. Jadi kekonyolan ini justru blessing in disguise bagi mereka yang hendak mempertahankan oposisi itu. Jadi sekali lagi kita mau melihat bagaimana kemampuan visioner dari calon-calon pemimpin kita itu yang berupaya untuk menaikkan elektabilitas sambil menunggangi isu politik. Kan konyolnya di situ kan. Jadi ini sebetulnya yang sekaligus kita tahu bagaimana lembaga-lembaga survei yang sebetulnya dipakai oleh Ganjar itu sebetulnya juga nggak punya faktor eksternal untuk menguji. Misalnya diuji aja lembaga survei, kalau Ganjar nolak Israel, akibatnya apa? Ini lembaga survei nggak mikirin itu, mikirin duit. Dan itu juga yang menyebabkan, saya baca di koran dua lembaga survei, poll tracking sama indikator itu lagi diusut KPK karena memalsukan hasil di mana tuh, di Kalimantan apa itu. Di Kapuas itu kan berkaitan yang ditangkap KPK kemarin itu. Pusing banyak kecoa masuk kamarmu? Gak perlu khawatir, pakai stopper strip penyegel kaki pintu. Pasangnya mudah, langsung aman dari kecoa, dan udara dingin kamar tetap terjaga. Produk kualitas terbaik, dapetin sekarang juga cuma di Lazada. Dengan pinjaman 10 juta rupiah, dengan jumlah pembayarannya hanya 10 juta 21. Yes, jadi bayangkan misalnya lembaga survei pun sekarang bisa disogok tuh, dan terbukti akhirnya. Apalagi lembaga surveinya Ganjar itu pasti juga disogok untuk naikkan elektabilitas, tapi gagal untuk memproyeksi ucapan Ganjar berhubungan dengan U20 Israel itu kan. Kalau lembaga surveinya bermutu, justru itu yang dia survei. Kalau Ganjar ngomong begini, akibatnya apa ya? Jadi udahlah, lembaga surveinya Ganjar juga
dungu secara politik. Mungkin metodologinya kuat, tetapi karena dia berpikir bahwa ini soal uang doang, dia nggak pernah berpikir dampak dari ucapan-ucapan calon yang sedang mereka goreng-goreng elektabilitasnya. Ya. Jadi saya tertarik untuk melihat bahwa keputusan politik ini kan kita sejak awal, walaupun PDIP selalu membantah, kita sejak awal melihat bahwa ini pasti bagian dari strategi PDIP untuk membuka ceruk pemilih yang lebih besar kan gitu ya. Tentu saja dia berharap itu akan dapat mengkapitalisasi pemilih lah gitu melalui Piala Dunia ini, penolakan terhadap timnas Israel maksud saya gitu. Tapi ternyata banyak segi. Satu, dari sisi PDIP juga dampaknya pasti serius juga terhadap elektoralnya, yang memang yang paling gede dampaknya ke Ganjar. Kalau kita lihat itu sehari itu yang biasanya Instagramnya Ganjar tuh paling ada komen 500 sampai ini ratusan ribu. Bung Rocky dan setiap kali dia muncul apa itu komentar ratusan ribu, dan yang konyolnya ternyata kemudian Ganjar masih menggunakan isu lama. Dia mencoba, kemarin saya lihat dia bertemu dengan ex teroris bom Bali, dan kemudian dia bicara tentang komitmen dia terhadap anti intoleran, radikalisme, dan juga terorisme. Nah, dia mencoba memframing ke situ lagi. Saya menganggap ini pintu masuk, ini kasus Ganjar dan PDIP, pintu masuk untuk melihat sebetulnya data dasar dari pemilih Ganjar maupun pemilih PDIP. Yang sebetulnya dengan kasus ini kita tahu bahwa ternyata elektabilitas Ganjar itu rendah sekali tuh. Karena terpaksa dia mesti main ceruk yang bukan bagian dia tuh. Kalau dia olah aja yang disebut kelompok sekuler, ya dia bangga aja kan. Artinya dia nggak cukup dengan kelompok sekuler atau kelompok plural yang sering disebut. Demikian juga PDIP. Jadi kita tahu bahwa sebetulnya elektabilitas atau tingkat kesukaan pada Ganjar itu rendah sekali di PDIP. Kalau mereka kuat, mereka nggak akan raise isu ini tuh, mereka diam-diam aja kan. Tapi justru dengan ini terbuka bahwa sangat mungkin Gerindra justru yang elektabilitasnya sudah tinggi melampaui PDIP itu. Karena kita nggak pernah tahu data dasarnya apa. Nah, hal-hal semacam ini yang kita sebut sebagai the real margin of error sebetulnya tuh, yang baru kita paham itu. Ngapain mesti nyari dukungan dari komunitas Muslim kalau PDIP udah yakin bahwa dia udah tinggi dengan pemilih sekulernya yang non Muslim terutama. Kan Ibu Mega juga dulu yang mengatakan kita nggak perlu dukungan Islam tuh. Nah sekarang terbukti bahwa dasar-dasar konstituen mereka atau demografik dari konstituen mereka itu kurang sekali tuh. Dan itu juga tanggung jawab dari lembaga-lembaga survei. Sekaligus kita tahu lembaga survei berbohong kalau begitu selama ini. Seolah-olah digede-gedein, tapi hanya karena soal kecil itu drop semua tuh. Jadi dukungan pada Ganjar itu juga dukungan yang aspun, dan demikian juga pada PDIP itu. Kita bukan ingin menjatuhkan moral mereka, tapi faktanya begitu, mereka menjatuhkan sendiri moralnya dengan kasus ini tuh. Jadi sekali lagi melalui kasus ini kita tahu real basis konstituen dari PDIP maupun Ganjar rendah sekali. Dan itu pasti berakibat pada yang dapat windfall dukungan justru Gerindra yang sehingga Prabowo segmen nasionalisnya ya gitu ya. Iya, karena sifat nasional itu. Dan Pak Jokowi juga mesti ambil keputusan bahwa memang Ganjar nggak mungkin dijadikan andalan, kira-kira begitu. Iya. Nah ini saya kira karena ada bicara tadi Pak Jokowi, ini menarik juga lah karena kita soroti ya dampak dari Piala Dunia ini kan. Kalau kita lihat bagaimana Pak Jokowi itu dalam posisi yang dalam tanda petik kita sebut mengiba ya, kemarin ketika memberikan pernyataan beliau cerita bagaimana susah payahnya untuk menjadi tim Piala Dunia ini, untuk jadi tuan rumah Piala Dunia, kemudian berapa besar biaya yang sudah dikeluarkan dan dampak ekonomi yang diharapkan dengan menjadi tuan rumah Piala Dunia tiba-tiba batal. Dan meskipun FIFA menyatakan bahwa ini karena kanjuruhan, tapi semua media asing, media barat menyebut ini karena Israel. Dan kalau kita ngomongin Israel, yang pasti akan dilihat itu adalah PDIP gitu. Sehingga kemudian Gibran pun karena mulai kesal, dia menyatakan dia siap kalau dia mau diberi sanksi oleh PDIP karena dia menentang penolakan Piala Dunia, penolakan timnas Israel. Jadi persoalan di lapangan hijau ini merembet ke lapangan politik nasional, dan berantakannya itu justru kita gembira. Saya sih senang-senang aja tuh. Walaupun ini mesti ada define loh, mesti ada jelasin ya, ngomong gembira ini apa, jangan nanti salah paham orang. Karena mereka bermain-main isu itu soalnya. Iya. Jadi konyol bermain isu itu, mestinya bikin basis yang kuat. Kalau mau anti Israel betul-betul anti bukan karena elektabilitas kan. Jadi hal-hal semacam ini yang
Saya bilang nggak konsisten. Ya protes saja, misalnya bongkar bagaimana bisnis Indonesia dengan Israel lewat lewat negara ketiga. Apakah Indonesia juga mesti minta izin Israel kalau mau beli senjata dari Eropa misalnya? Itu yang mestinya dikaji oleh PDIP kalau betul-betul itu soal ideologi. Ini betul-betul soal yang sangat pragmatis, soal yang bahkan oportunis kan, tiba-tiba sok nasionalis padahal hanya untuk dorong elektabilitas. Lalu timbul kesimpulan berarti memang elektabilitasnya rendah sehingga mesti masuk dalam wilayah yang berbahaya dan akibatnya konyol. Jadi netizen menghukum sendiri mereka yang sok-sok pamer keutuhan elektabilitasnya. Oke, ini jadi ini menarik ya, ternyata kita dengan mudah kita bisa membaca ya sebenarnya apa yang terjadi dengan ribut-ribut ini, dan sekali lagi nih mau menunjukkan betapa sebenarnya orang sekarang nggak perlu lembaga survei ya, Bung Rocky, dengan cukup dengan melihat apa algoritma di media sosial itu sebenarnya jauh lebih akurat gitu kalau kita melihat ya. Memang kan lembaga survei udah nggak dipercaya tuh. Dan 2 kasus lembaga survei di Kapuas itu justru jadi indikator bahwa semua lembaga survei umumnya melakukan hal yang sama tuh. Jadi kalau nanti muncul lagi rilis ini rilis itu, ya orang anggap ya itu lu tipu-tipu lagi rakyat itu kan. Jadi konsekuensi dari itu mestinya percepat pemilu. Karena nggak ada lagi kepercayaan terhadap permainan elektabilitas. Ya Pak Jokowi bilang aja tuh, saya nggak akan lagi menunda-nunda pemilu, nggak akan lagi kasih endorse pada siapapun. Ya percepat aja pemilu. Kalau bisa lebih cepat lebih baik. Jadi sekali lagi, ini poin yang bagus bagi kita untuk membaca bahwa apa yang disebut sebagai elektabilitas itu omong kosong. Karena itu dari awal FNN justru mengunggulkan etikabilitas, intelektualitas, bukan elektabilitas. Elektabilitas itu kita tunggu aja lah nanti di kotak suara tuh. Tapi kalau intelektualitas kan bisa kita hitung dari sekarang kan. Buat timnya Ganjar intelektualitasnya kurang karena nggak mampu mengantisipasi mitigasi dari ucapan-ucapan yang anti Israel itu tuh. Demikian juga etikabilitas. Etikabilitas memang juga rendah karena memanfaatkan isu olahraga untuk naikin pamor politik kan, itu soalnya tuh. Jadi sekali lagi memang udah berantakan. Dari awal kita tahu bahwa politik kalau nggak diasuh oleh etikabilitas dan intelektualitas, maka dia akan defisit di 2 bidang itu. Nilainya turun, tiba-tiba netizen serbu, dan orang anggap ya memang ini calon-calon presiden yang nggak cerdas nih, yang gagal untuk mengantisipasi soal-soal kecil semacam ideologi perang itu. Ya oke, tapi kita tambahin sedikit nih. Kalau kita nggak April kalau nggak ngomongin sahabat kita, Bung Pak Mahfud MD ya. Ternyata sekarang ini sudah bertambah barisan. Ini saya baca daftar ini udah mulai ada ratusan profesor ini dari berbagai universitas yang menyatakan mendukung Pak Mahfud MD untuk membongkar kasus ini ya. Ini bahasa lain juga apa sahabat Mahfud MD atau Mahfud Amicus gitu ya. Ya, jadi yang kita Amicus Mahfud ini, kami sahabat Mahfud itu akhirnya berkumpul secara akademis. Karena memang hanya dengan ketajaman akademis kita bisa baca itu data-data penyelundupan atau data pencucian uang tuh. Sekaligus hanya dengan ketajaman etikabilitas kita tahu bahwa Mahfud itu ada di depan untuk membongkar hal-hal yang bahkan membahayakan dia. Dia bisa didepak juga oleh tekanan politik dari kabinet. Tetapi Mahfud udah punya semacam tabungan etika dan tabungan intelektualitas. Dan itu yang menyebabkan pendukung Mahfud sekarang itu makin lama makin banyak. Dan kalau pemilu dipercepat, saya calonkan aja Mahfud sebagai calon independen. Oke, baik. Terima kasih Bung Rocky. Tetap 0% ya. Basisnya ini. Oke, thank you.